Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Resa Utami dengan nomor NPM 236910282. Hai, saya Puja Amilillah Pinkan dengan NPM 236910529. Halo, saya Salim Fiska Maharani dengan NPM 236910554. Halo, saya Indri Amanda Putri dengan NPM 236910197. Halo, saya Azura Aurelia dengan NPM 236910190. Keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 lebih sering digunakan di berbagai belahan dunia. Banyak kalangan pendidikan yang mendefinisikan keterampilan abad 21 sebagai keterampilan cara berpikir tingkat tinggi hasil belajar yang lebih dalam. Dan kemampuan ini kemampuan komunikasi. Menurut Sepedra dan Ofra 2012 mendefinisikan keterampilan abad 21 ke dalam 4 kategori berikut, yaitu 1. Cara berpikir, kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada cara kerja, komunikasi, dan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, ada alat untuk kerja, pengetahuan umum, dan literasi teknologi komunikasi informasi. Yang keempat, hidup sebagai warga negara. Kewarganegara hidup dan karir dan tanggung jawab pribadi dan sosial termasuk kesadaran budaya dan kompetensi. Menurut Rocha, salah satu keterampilan abad 21 yang harus dikuasai oleh setiap individu adalah critical thinking dan problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keterampilan ini sangat penting untuk menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai sudut pandang, serta mencari solusi yang tepat untuk menghadapi suatu permasalahan. Salah satu aspek utama dalam berpikir kritis adalah mengidentifikasi asumsi. Ini berarti mencari dan memahami anggapan atau pemikiran dasar yang mendasari suatu pernyataan, pendapat, atau argumen. Yang kedua, ada communication atau komunikasi. Dalam keterampilan ini, peserta didik harus mampu memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif. Artinya, mereka harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas, memahami lawan bicara, serta menggunakan berbagai cara berkomunikasi baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya. Yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi. Keterampilan ini menekankan pentingnya bekerja sama dengan kelompok secara efektif. Siswa harus mampu berkontribusi dalam tim, menghargai pendapat orang lain, serta bekerja sama untuk menciptakan tujuan bersama dengan saling menghormati. Yang keempat ada creativity and innovation, artinya kreatif dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan berpikir untuk menghasilkan ide-ide baru. Sementara itu, inovatif berarti mengubah ide-ide tersebut menjadi suatu yang nyata dan bermanfaat. Dengan kreativitas, seseorang bisa menciptakan solusi baru, dan dengan inovasi, ide tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru abad 21 sangat penting dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Guru abad 21 tidak hanya berfungsi sebagai menyampaikan materi, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan kritis siswa. Beberapa peran utama guru abad 21 antara lain, yang pertama ada fasilitator pembelajaran. Guru berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran aktif dan partisipatif, di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berinteraksi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua ada penerapan teknologi. Mengintegritaskan teknologi dalam proses pembelajaran memungkinkan siswa untuk mengakses informasi lebih luas dan belajar dengan cara yang lebih interaktif dan inovatif. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan abad 21. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, serta literasi digital. Yang keempat, pembimbing karakter dan sosial emosional. Guru abad 21 juga berperan
dalam membentuk karakter siswa, mengajarkan nilai-nilai sosial, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada pembelajaran personal. Menyesuaikan metode dan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, termaksud mengenali gaya belajar mereka, memberikan bimbingan lebih untuk siswa yang membutuhkan, dan memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri. Secara keseluruhan, guru abad 21 diharapkan mampu menginspirasi siswa untuk belajar sepanjang hayat, mempersiapkan mereka untuk dunia yang cepat berubah, dan mendorong mereka untuk menjadi pemikir yang mandiri dan inovatif. C. Konsep pendidikan abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher-centered, yaitu berpusat pada guru, menjadi student-centered, yaitu berpusat pada siswa. Nah, yang dimaksud dengan teacher-centered dan student-centered itu bisa dilihat contohnya dari aspek peran siswa. Nah, berpusat pada guru itu, siswanya biasanya lebih pasif, banyak mendengarkan, dan biasanya lebih banyak juga mencatat. Biasanya, pada pendekatan ini, guru itu menggunakan metode ceramah, hafalan, tugas individu. Sedangkan berpusat pada siswa itu, biasanya siswa itu lebih aktif, terlibat dalam diskusi dan eksplorasi. Biasanya menggunakan metode diskusi, proyek, kolaborasi, ataupun memecahkan masalah. Nah, pada konsep ini, peserta didik mampu memiliki kecakapan seperti memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi. Konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C. Yang pertama yaitu critical thinking and problem solving. Nah, sama aja artinya dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu creativity dan innovation, yang artinya yaitu kreativitas. Nah, kreativitas adalah suatu kemampuan berpikir tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Maka dari itu, anak-anak biasanya lebih berpikir terbuka dan dalam menyelesaikan masalah begitu. Yang ketiga ada collaboration, artinya yaitu kolaborasi. Nah, kolaborasi adalah suatu aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan bersama. Pada kegiatan ini, anak-anak lebih bisa empati dan bersedia menerima pendapat yang berbeda-beda dari teman-temannya. Yang keempat adalah communication, yang artinya komunikasi. Nah, komunikasi adalah kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang sudah meninggal dunia. Dalam konteks guru, ada beberapa bentuk amal jariah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Salah satu amal jariah terbesar bagi seorang guru adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada murid-muridnya. Yang kedua, mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan. Seorang guru mendirikan atau terlibat dalam pendirian lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, atau lembaga pendidikan lainnya. Juga memperoleh pahala amal jariah. Dan yang ketiga, membimbing dan mendidik murid agar menjadi manusia yang bermanfaat. Guru yang memberikan pendidikan moral, spiritual, dan karakter yang baik kepada murid-muridnya juga memperoleh pahala jariah. Berikut beberapa keutamaan guru dalam mengajarkan ilmu dan pahala jariah.
Yang pertama, mengajarkan ilmu dan pahala jariah tanpa batas dalam Islam. Mengajarkan ilmu sebagai amal soleh. Mengajarkan ilmu adalah salah satu bentuk amal soleh yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mendapatkan pahala jariah. Guru yang mengajarkan ilmu akan mendapatkan pahala jariah tanpa batas, selama ilmu yang diajarkannya masih bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Yang terakhir, mengangkat derajat. Mengajarkan ilmu dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kesimpulannya, dalam pembelajaran abad 21, peran guru telah berkembang dari sekedar penyampaian informasi menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan esensial seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Secara seluruh, guru memiliki peran sentral dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tentang abad 21.